Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa
menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Firman Tuhan saya serahkan kepada hamba-Nya. Kasih-Mu besar kepada kami, penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Tiada sesuatu pun yang sanggup memisahkan kami dari kasih-Mu yang ajaib. Dari tahun ke tahun Engkau telah menolong kami, dan pada pagi hari ini kami mengucap syukur. Engkau telah menghimpunkan kami di tempat kudus-Mu ini untuk beribadah kepada Tuhan. Kebaikan Tuhan limpah di dalam kehidupan kami. Kami ingin menikmati kasih dan penyertaan Tuhan di dalam pertemuan ibadah ini. Kami sangat bersyukur untuk kehadiran Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami, juga di dalam pertemuan ibadah di pagi hari ini. Sucikan kami semua untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya hidup kami berpadanan dengan kehendak Engkau. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan berkatilah jemaat Tuhan, supaya kami yang berbicara maupun yang mendengarkannya, semuanya memperoleh pengenalan akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Tahun 2023 kita kembali bersua, diberi kesempatan untuk bersama-sama menikmati rahmat dan kasih Tuhan. Teristimewa pada bulan April ini adalah hari yang besar di dalam perayaan gerejawi kita, yaitu Paskah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin masih ada yang ingat tema besar dari Paskah nasional kita. Mungkin ada yang buka-buka internet kemudian tahu, oh inilah tema besarnya. Ada yang pernah buka-buka kemudian ketemu tema besarnya? Halo? Ya, tidak ada ya. Gak apa-apa. Saya akan membawakan ini tema besar yang sudah dituliskan oleh PGI yang saya ambil. Kemudian judulnya saya ganti menjadi iman yang hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tahun 2023 ini menjadi tahun yang istimewa dalam perayaan Paskah. Saya melihat di mana-mana, yang saya lihat itu dari status-status bahwa semuanya itu semangat untuk merayakan Paskah. Suasananya itu agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu yang akan kita bahas di pagi hari ini dengan tema iman yang hidup. Nah, sebelumnya mari kita membaca dulu bagian firman Tuhan yang berbicara tentang iman yang hidup, yaitu dari Yakobus bab 2 atau pasal 2 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tahun 2023 itu juga momentum bagi sebuah pelayanan yang besar di Indonesia yang bernama Lembaga Alkitab Indonesia. Ada yang tahu momentum besarnya apa, Bapak Ibu? Tahun 2023. Momentum besar dari sebuah pelayanan yang memberkati banyak gereja, memberkati banyak orang-orang karena dia secara khusus menerjemahkan Alkitab. Nama lembaganya apa Bapak Ibu?
Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, tahun 2023 Lembaga Alkitab Indonesia meluncurkan terjemahan Alkitab baru. Namanya Alkitab Terjemahan Baru edisi 2, TB2 singkatannya. Nah, yang saya tampilkan di sini adalah Yakobus 2 ayat 17 itu terjemahan 1974 ketika diterbitkan. Dan itu terjemahan yang kita sering pakai gitu. Nah, Bapak Ibu coba lihat, ada satu kata yang sekarang sudah tidak baku penggunaannya. Kata apakah itu? Ada yang tahu? Kalau yang di sekolah itu kan sering ditanyakan, ini kalimat kata baku atau bukan? Kata apakah itu? Ada yang tahu? Sekarang penggunaannya dalam tata bahasa yang baru tidak baku lagi, yaitu kata halo. Atau sudah lupa ini karena liburan sekolahnya dilupakan. Ayo, kata apa yang sekarang tidak baku lagi? Tapi tahun 54 ketika mulai diterjemahkan kata ini dipilih karena kata itu kata yang baku. Nah, sekarang penulisannya tidak baku lagi, yaitu kata ya hakikatnya. Thank you, waduh luar biasa. Masih mengingat pelajaran sekolah. Nah, sekarang ini tidak ditulis hakikatnya tapi pakai i, hakikatnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mendorong setiap kita beli Alkitab TB2. Nah, itu ada simbolnya seperti ini Bapak Ibu. Alkitab TB2, silahkan Bapak Ibu, Saudara beli, kemudian membaca dalam bahasa yang menjadi tata bahasa Indonesia sekarang ini. Jadi cukup banyak kata-kata yang dirubah karena memang maknanya sudah bergeser. Karena itu dikembalikan lagi supaya kita tidak keliru memaknai. Tetapi kalau kita mau buka-buka kamus ya kita pasti tahu maknanya apa gitu. Tetapi kan kadang-kadang kata yang sering dipakai itu sudah bergeser maknanya. Nah, saya mendorong Bapak Ibu, terutama untuk para pengkhotbah di sini, ada minta maaf ini Pak Pendeta Petrus ya, bergeser. Mulai beli Alkitab TB2, kemudian siapa lagi para pengkhotbah ya. Beli Alkitab TB2 karena ini sangat membantu kita untuk memahamkan dalam bahasa sekarang ini. Nah, kembali ke Yakobus 2 ayat 17 tema kita yaitu iman yang hidup. Tanpa perbuatan iman itu mati. Nah, di awal saya menyampaikan tentang tema Paskah dari PGI, yaitu jangan takut. Dikatakan demikian, ia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut. Matius bab 28 ayat 7 dan 10. Baru tahun 2023, PGI itu membuat sebuah tema kemudian dijadikan kartun. Jadi mulai ada selera-selera anak muda gitu. Semangatnya itu semangat yang kekinian gitu. Kalau di masa-masa yang lalu ya tema kemudian gambar-gambar klasik atau ya tema saja, kata-kata saja. Tapi tahun ini saya melihat ada karikatur yang menurut saya cukup lucu gitu. Jangan takut, aku kan sudah bangkit. Kemudian di bawahnya, di belakangnya ada kabar baik. Kemudian kendaraannya namanya PGI. Tetapi jalan di depan itu berliku-liku. Rupa-rupanya anak muda itu menjadi tema sentral untuk gereja. Karena memang Indonesia itu bonus demografinya anak-anak muda. Salah menangani anak-anak muda, maka masa depan gereja akan kesulitan. Nanti gereja diisi oleh para sepuh saja, kemudian setelah itu regenerasi susah sekali. Mari kita melihat dulu apa yang dikatakan dalam tema ini, Matius 28 ayat 7 dan 10. Ayat 7 lebih dahulu. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Dalam kisah Paskah saya yakin Bapak Ibu sudah membaca dengan berkali-kali tentang kisah ini. Ketika Yesus dikuburkan, kemudian kuburnya dijaga. Nah, pada hari pertama minggu itu, yaitu hari Minggu, para wanita, rombongan para wanita itu datang kemudian membawa rempah-rempah untuk ya merawat jenazah gitu. Tetapi apa yang terjadi?
kubur yang dijaga ketat itu sudah terbuka. Kemudian kita tahu kisahnya bahwa para serdadu ketakutan melarikan diri, kemudian lapor kepada komandannya, lapor kepada imam yang kepala, kemudian ahli-ahli Taurat, kemudian bagaimana menyikapi situasi ini. Kemudian mereka ngambil kesimpulan membuat kabar hoax bahwa Yesus telah dicuri oleh murid-muridnya. Nah, dalam kisah ini para wanita ditemui oleh malaikat. Dikatakan demikian, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Kemudian para wanita ini segera kembali ke Yerusalem mengabarkan kepada para murid, kemudian murid Yesus sebagian, tidak semuanya, balapan lari ke kubur Yesus. Dan kita tahu siapa yang paling cepat, yaitu Yohanes. Tapi ketika Yohanes sudah sampai duluan, dia nggak berani masuk. Gitu. Nah, yang masuk adalah Petrus. Kemudian melihat kuburnya kosong. Dan mereka pada akhirnya kembali. Di kisah ini, ketika kita membaca di Yohanes, kita akan melihat bahwa satu-satunya orang yang percaya hanya Yohanes, bahwa Yesus telah bangkit. Nah, ketika para murid kembali, para wanita itu masih bertahan di kubur. Nah, ayat yang ke-10 kita akan membaca apa yang menjadi pesan. Ayat yang ke-10. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang sudah disampaikan di dalam firman Tuhan itu memang kadang bahkan sering tidak dipercayai. Nah, dalam kisah ini adalah kisah tentang kebangkitan Yesus. Yesus yang bangkit itu sudah diberitakan, dikatakan berulang-ulang oleh Yesus pada para muridnya bahwa pada hari yang ketiga akan bangkit. Kemudian satu-satunya orang yang percaya itu adalah Yohanes ketika dia melihat kubur Yesus kosong. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita coba flashback ke belakang. Paskah tahun-tahun yang lalu itu seperti apa? Gitu. Tahun 2023 itu Paskah kita sekarang. Kemudian tahun 2022 itu temanya tak terpisahkan dari kasih Allah. Situasi di mana kita masih dalam masa pandemi yang begitu ketat. Kemudian PGI mendorong kita semua untuk mengingat bahwa tidak ada sesuatu pun yang sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus. Nah, di tahun 2023 kita tahu kondisinya udah mulai mereda, kita harus bersyukur bahwa masa pandemi global itu relatif berakhir. Ya, kita udah nggak terlalu pakai banyak masker ya, nggak apa-apa gitu. Sudah diizinkan, Presiden kita udah memulai tanpa masker ya. Kita tetap harus hati-hati, waspada supaya kita memperhatikan kondisi kesehatan kita. Gitu. Nah, kita juga perlu mengucap syukur karena banyak orang yang bekerja untuk menolong, memberkati orang-orang yang situasinya sulit. Kita perlu mengapresiasi kerja keras semua pihak, mulai dari pemerintah, kemudian Satgas, dan semua orang yang terlibat dalam pelayanan untuk menangani COVID. Gitu. Saya pun ya terlibat dalam pelayanan COVID ini, tapi saya nggak bilang sama istri saya. Menangani COVID, orang-orang di kampung itu banyak yang kena COVID. Kemudian bersama dengan orang-orang yang berani lainnya merawat mereka. 21 hari kita masak terus, setiap hari kirim makanan kepada mereka, kemudian keliling ngasih makanan. Karena memang situasinya juga ngeri-ngeri gitu ya. Tapi banyak orang yang perlu dirawat gitu. Dan bahkan ada situasi di mana orang-orang yang kena COVID itu situasinya gawat gitu. Bahkan yang kami lihat karena sudah kehabisan tabung oksigen, tabung yang bukan oksigen dipakai gitu. Bersihkan dulu, kemudian nanti diisi dengan oksigen. Itu pun ya ngeri-ngeri gitu. Jangan-jangan gas yang lama masih tersisa, kemudian tidak membuat orang jadi sehat gitu. Tapi situasinya memang benar-benar ngeri saat itu. Dan ya kita bisa melewati itu semua. Nah, kasih Kristus adalah sebuah kenyataan yang amat berharga. Dan kita melewatinya di tahun 2022.
Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tahun 2023 situasinya berbeda Bapak Ibu. Tahun 2023 situasi terkini kita ya, seperti yang kita tahu, sekarang ini ada perang Rusia Ukraina gitu, dan Indonesia ya ikut-ikut situasinya. Bahkan ada yang terbaru sekarang perang Sudan itu juga akan mempengaruhi secara global gitu. Nah kemudian, nah ini yang gemar dengan sepak bola, batal sebagai tuan rumah Pildun 2023 U20, nah itu kan bikin kita rame-rame. Kemudian ada isu politik yang meningkat menjelang Pilpres tahun 2024. Baru saja kita mendengar ada pencapresan dari PDIP gitu, itu menimbulkan banyak respon. Itu situasi-situasi yang kita hadapi sekarang ini. Kemudian masih saja kita mendengar ada persekusi terhadap gereja yang ditutup di Purwakarta, kemudian gereja yang sedang ibadah dibubarkan dan sebagainya. Itu kondisi-kondisi yang ada di tahun 2023. Nah terakhir yang ingin saya sampaikan ada situasi ekonomi yang baru. Sebenarnya kondisi neraca perdagangan Indonesia itu surplus 3 tahun berturut-turut ini. Nah yang mau saya sampaikan itu adalah Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja 31 Maret 2023. Itu disahkan. Apa sih dampaknya gitu? Wira swasta kecil-kecilan bisa dilegalkan. Nah itu bisa kita ambil sebagai langkah untuk menjaga kehidupan ekonomi kita. Situasi yang dulu tidak ada, sekarang diadakan karena ada Undang-Undang Cipta Kerja. Usaha-usaha kecil bisa dilegalkan. Kalau dilegalkan itu artinya dilindungi oleh negara. Itu melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan perusahaan namanya perusahaan perseorangan. Nah itulah situasi-situasi yang kita hadapi di tahun 2023. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema besar tadi adalah iman tanpa perbuatan itu mati. Kemudian saya mengambil dari tema besar PGI, jangan takut. Kemudian ayat yang kita baca, baik ayat 7 maupun 8 dari Matius pasal 28 adalah satu tempat yang bernama Galilea. Kenapa Yesus memilih Galilea bukan ke bait suci Yerusalem? Ketika Yesus itu mau menjalani Paskah, dia membersihkan bait suci. Penukar-penukar uang, mejanya dibalikkan. Kemudian penjual-penjual itu dibersihkan. Jangan jadikan rumah Bapakku, rumah doa ini sebagai sarang penyamun. Itu yang terjadi, dibersihkan. Jadi bait suci Yerusalem tetap dihargai oleh Yesus sebagai tempat di mana hadirat Allah ada. Tapi kenapa Yesus memilih Galilea? Jangan takut. Saya akan ketemu dengan para murid di Galilea. Saya sudah mendahului ke Galilea. Kenapa tidak dipilih Yerusalem? Nah, coba kita lihat tempat yang bernama Galilea. Galilea itu adalah daerah yang dihuni orang Israel bersama para goyim, bangsa-bangsa yang tak bersunat. Istilah goyim itu dalam percakapan Kristen kita ini jarang. Ini istilah yang saya tahu karena debat-debat lintas agama di YouTube itu. Kemudian orang-orang Kristen itu kan disebut orang-orang goyim oleh para pendebat-pendebat dari Muslim. Kalian itu tidak ada hubungannya dengan Yesus. Yesus hanya datang kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Kalian ini para goyim, orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan Israel. Nah, Galilea itu tempatnya para goyim bersama-sama dengan orang-orang Israel. Nah, maknanya apa? Kenapa Yesus memilih sebuah tempat yang bernama Galilea untuk berjumpa dengan para muridnya? Kalau kita melihat garis besar dari kitab Matius ini, kita akan tahu bagaimana peran atau sebuah hati yang besar untuk para goyim. Mari kita lihat misi Yesus dalam Matius. Ada 3 yang saya tampilkan di sini. Yang pertama Matius 1 ayat 5. Kita diingatkan bahwa di antara nenek moyang Yesus terdapat perempuan Moab yang bernama Rut.
itu bukan bangsa Israel, itu goyim, bangsa-bangsa lain. Kemudian Matius 2 ayat 1-12 dijelaskan ketika Yesus lahir, orang-orang asing yang dikenal sebagai orang-orang Majus atau Majusi itu datang menyembah Yesus yang lahir. Sekali lagi ini tekanan yang besar, bangsa lain. Kemudian di Matius 28 ayat 19, setelah Yesus bangkit, Yesus memberikan perintah untuk mengabarkan kabar baik, mengabarkan Injil kepada siapa? Kepada segala suku dan bangsa. Inilah para goyim. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus yang bangkit mendahului kita ke Galilea untuk mengajak kita melihat ulang hidup dan misi gereja dalam terang kebangkitannya. Tragedi politik seperti yang dialaminya, bencana kemanusiaan dan bencana alam, niscaya akan terus berulang dari zaman ke zaman. Namun, sekali lagi kita diajak untuk kembali ke Galilea. Yang mengingatkan kita bahwa visi awal yang menggerakkan gereja untuk bersaksi dan menghadirkan kabar baiknya dalam berbagai situasi yang terjadi. Entah itu bayang-bayang resesi, entah itu memanasnya suhu politik di tanah air, ataupun bencana-bencana alam yang mungkin masih akan melanda silih berganti. Oleh karena itu izinkanlah Kristus hadir dan mendahului kita dengan menunjukkan jalan melalui kebangkitannya sesudah kematian. Yesus telah memberikan panduan yang jelas bagi kita untuk menemukan orientasi baru, menjadi gereja dan pribadi-pribadi yang terus berupaya menguak ruang bagi yang lain, bagi para goyim, bagi orang-orang yang belum mendengar kasih Kristus. Kita tak perlu takut karena Dia yang bangkit senantiasa hadir dan mendahului kita menuju Galilea. Seperti kepada para muridnya, kita diajak untuk menyusul Kristus dengan meyakini kuasa kebangkitannya. Kita akan melihat Kristus yang bangkit di sana, Kristus yang hidup dan berkuasa yang menyertai kita senantiasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mencoba menyampaikan secara ringkas, yaitu tempat yang bernama Galilea, di mana Yesus datang lebih dahulu, kemudian para muridnya diminta untuk datang untuk bertemu dengan Yesus. Dan di Galilea kita tahu, dalam waktu 40 hari, Yesus mengajar mereka, kemudian pada saatnya nanti setelah 40 hari Yesus naik ke surga memberikan perintah yang besar yang bernama amanat agung. Nah, perpindahan tempat dari Yerusalem ke Galilea itu mendorong kita untuk memperhatikan bahwa tempat yang baru itu Yesus sudah lebih dahulu ada di sana dan menunggu kita untuk berjumpa dengan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita tadi iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi dengan melakukan maka menjadi sempurna. Bagaimana kita bisa membuat perfect iman kita? Bagaimana kita bisa membuat sempurna iman kita? Hanya kalau kita melakukannya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya mau menyampaikan beberapa hal untuk mendorong jemaat Tuhan di GKAI Makedonia Kadirojo untuk merespon Galilea, di mana Yesus sudah bangkit dan mendahului Bapak Ibu semua, mendahului saudara semua di sana dan menunggu untuk berjumpa
dengan Bapak Ibu. Yang pertama adalah saya mendorong sebuah penerapan yang bernama memperhatikan anak-anak muda. Tetapi sebelumnya saya akan membacakan dulu ulang dari Yakobus bab 2 ayat 14-15. Karena tadi yang kita tampilkan itu kan ayat yang ke-17. Dikatakan demikian. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah pakaian hangat dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Nah, saya mendorong penerapan yang pertama adalah memperhatikan anak-anak muda. Ini bonus demografi yang besar di Indonesia, termasuk gereja, ada banyak anak-anak muda. Perintah Tuhan mengatakan demikian, Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Gereja harus senantiasa memperhatikan anak-anak muda, bahwa mereka adalah orang-orang yang sedang bertumbuh mengejar cita-citanya, tetapi tanpa perawatan yang baik oleh gereja, mereka akan layu pada masanya. Itu kita harus hati-hati. Kenapa gitu? Karena Tuhan memang mengizinkan kalau kita tidak berhati-hati, kegagalan itu diizinkan oleh Tuhan. Bahkan kadang-kadang kegagalan itu memerlukan konsekuensi yang berat. Kita ini hidup pada masa-masa atau musim-musim kehidupan. Dan musim kehidupan itu harus berbuah pada musimnya. Jangan salah server. Pada musim yang salah mengharapkan buahnya. Dan itu tidak akan terjadi. Ya, masa muda itu masa belajar. Jangan dipaksa untuk yang lain. Biarkan mereka belajar. Ketika mereka sudah selesai pada masa belajar, mereka harus menata masa hidup mereka. Kita harus tega terhadap mereka untuk menghadapi kenyataan hidup. Kenyataannya kita ini sebagai orang tua kadang-kadang gak tega ya, terhadap anak-anak kita untuk dia menderita. Akibatnya apa? Kita cerewet kepada mereka. Apa yang terjadi? Justru menjauhkan mereka menjadi orang-orang yang kuat. Bagaimana kita sebagai orang tua itu kadang-kadang gak tega lihat, aduh anakku seperti ini. Kemudian maksudnya baik, niatnya baik, menasihati. Tapi itu jengkelno Bapak Ibu. Jangan dilakukan. Anak-anak muda nanti akan menjauh dari kita. Biarkan dia gagal, biarkan dia berjuang untuk hidupnya sendiri. Jangan kita recoki. Kalau kita tidak tega, maka kita tidak akan menuai pada masanya. Saya ini ya ditegakan orang tua juga gitu. Sekolah ya dibiarkan. Ngontel dari sumber sampai ke ikip. Ya tega gitu. Biarkan aja. Gitu. Yang penting kita udah siapkan logistiknya kan gitu. Jadi disiapkan hal yang memang menjadi bagian kita gitu. Tapi jangan direcoki proses pertumbuhannya. Kemudian kita harus merantau, ya biarkan dia merantau. Berjuang gitu. Nangis di perantauan, biarkan. Jangan kita terlalu campur tangan. Karena itu tidak mendidik anak-anak muda untuk berhasil. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kita mengharapkan anak kita berhasil, biarkan dia berjuang. Biarkan dia menghadapi sakit dan pahitnya perjuangan hidup. Dia akan jadi dewasa. Demikian juga dengan pelayanan, anak-anak muda kita ya biarkan dia berusaha semaksimal mungkin menemukan tempat di mana dia cocok untuk menyalurkan pelayanannya. Ya tugas kita memang menyediakan perlindungan, menyediakan tempat, menyediakan sesuatu yang perlu. Tetapi proses belajarnya ya biarkan mereka bertumbuh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam proses pembelajaran ini ya kita perlu hati-hati juga.
Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ini tinggal di Surabaya, di kota yang besar, kemudian di sebuah pelayanan yang besar dan ketemu dengan anak-anak dari hamba-hamba Tuhan yang besar di sana. Bahkan ketua sinode, gereja yang besar-besar. Tapi yang terjadi, kita kan lihat kesehariannya seperti apa gitu. Itu artinya bahwa keberhasilan orang tua, tanda petik, bukan keberhasilan anak. Karena itu kita perlu mendidik mereka dengan benar. Dan dalam proses pendidikan itu ada sesuatu yang perlu kita hindari, yaitu jengkelno. Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Niat kita untuk menasihati, niat kita untuk menolong mereka dengan kata-kata, itu kadang membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak kita. Kata ini mungkin jarang kita kenal kalau kita udah umurnya agak banyak, namanya bully. Sebenarnya kita itu menasihati tapi maksudnya baik tapi membuli. Masa gitu aja nggak bisa, dulu papa bisa. Itu kan membuli namanya, ya marah jadinya. Kalau mereka jauh dari kita, apa yang terjadi ya? Anak-anak muda kita tidak akan tertolong. Bahkan orang Jawa itu perlu hati-hati sekali untuk orang Jawa. Karena biasa membuli. Orang Jawa itu niatnya negur, niatnya care, perhatian. Tapi itu membuli. Masa gini aja kain terus. Itu waduh sakit gitu. Nah kita bersyukur di sini tuh banyak suku-suku. Sehingga kita bisa belajar perbedaan-perbedaan. Nah untuk orang Jawa ini yang mungkin belum kenal dengan suku yang lain. Orang Jawa itu dapat julukan bendol mburi. Jadi apa yang dikatakan di depan nggak sama dengan yang di belakang, makanya bendol buri. Gitu. Kalau seperti belangkon itu kan bendolnya kan buri. Itu sindiran untuk orang Jawa yang selalu tidak sama antara yang dikatakan dengan yang disampaikan. Dan itu terjadi juga ketika dia mendidik anak-anaknya. Itu membuli. Ya, hindari karena itu tidak mendorong kita untuk bertumbuh. Kemudian yang berikutnya untuk penerapan, saya mendorong gereja terus membina anak-anak muda, membina orang-orang dewasa, membina orang-orang tua dalam pertemuan-pertemuan ibadah keluarga. Entah namanya apapun, entah Bible study atau apapun, karena di situ tempat kita paling aman untuk keliru. Ya nggak apa-apa, itu kan pertemuan kecil gitu, biasa aja. Jadi untuk kita sama-sama bertumbuh ya belajarnya disediakan ruang untuk keliru. Jadi mana di pertemuan kecil, entah Bible study, entah pertemuan ibadah keluarga, dan kita bisa bertumbuh. Ketika kita marah terlalu besar kepada anak-anak yang sedang keliru di situ, sedang ramai di situ dan sebagainya, maka yang terjadi adalah anak-anak akan menjauh dari kita. Nanti gereja kehilangan anak-anak muda. Jadi tahan pembicaraan kita ketika melihat anak-anak sedang berusaha untuk bertumbuh. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan gereja, ayo terus menuai. Baptisan. Nah gereja ini saya tidak tahu setiap tahun lakukan baptisan atau tidak. Gitu. Tetapi itu tantangan bagaimana terus mengembangkan gereja. Kenapa saya memilih tema-tema seperti ini? Karena Yesus sudah memberi perintah, dia lebih dahulu ada di tempat di mana kita perlu berjuang. Masa hidup kita itu dalam genggaman Yesus, dia sudah ada lebih dahulu. Karena itu kita tinggal menyusul, memperhatikan apa yang menjadi firman dari Yesus. Kemudian yang terakhir adalah saya mendorong gereja ini untuk terus berusaha mengembangkan pelayanannya. Puas dengan gedung seperti ini, ya kembangkan, tambahkan. Karena kenyataannya perlu banyak orang yang dilayani. Kalau tadi di awal saya menyebutkan tahun 2023 itu semacam kegerakan, semangat yang besar untuk melayani, sediakan fasilitas yang cukup. Gedung ini jadi 2 tingkat, 3 tingkat, 4 tingkat. Kalau tidak bisa nambah ke belakang kan nambahnya kan ke atas. Supaya anak-anak muda, anak-anak kecil itu bisa dilayani sebaik-baiknya. Gitu. Yang dirawat bukan hanya orang yang sudah dewasa tapi juga anak-anak. Karena dia sedang bertumbuh, perlu dilayani sebaik-baiknya. Sekolah minggunya yang bagus. Gitu. Kemudian punya tim-tim untuk pelayanan yang lebih profesional. Misalnya kalau saya cantumkan di sini ada konseling, ada coaching gitu. Itu bisa diselenggarakan. Artinya apa? Gereja Tuhan
perlu terus berkembang. Yesus sudah mendahului ke Galilea. Apa yang akan kita capai itu Yesus sudah ada di sana. Tinggal kita menyusulnya, mau atau tidak. Ingin gereja ini berkembang, kalau udah bisa ke belakang, ke atas. Karena itu akan menjadi berkat. Halangannya apa? Takut. Halangannya apa? Takut. Itu aja. Seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan tadi. Ya, jangan takut. Yesus sudah mendahului ke Galilea. Untuk apa? Untuk kembali meneguhkan visi gereja, visi orang-orang yang dipanggil untuk melayani. Kegerakan akan terjadi dinamis dalam pelayanan kita dan semakin banyak orang diberkati dalam pelayanan kita. Banyak hal yang perlu disiapkan, banyak hal yang perlu dirawat, termasuk merawat para sepuh, termasuk merawat orang-orang miskin di gereja. Diakonianya harus rutin, jangan setahun sekali baru dikasih diakonia. Jalankan terus, setiap bulan rutin merawat orang-orang yang kekurangan di gereja kita. Dan itu memerlukan dukungan, memerlukan support. Tantangannya hanya satu, jangan takut. Kalau kita takut melangkah, maka kita tidak akan maju. Mari Bapak Ibu kita merenungkan pemberitaan firman di pagi hari ini. Tema Paskah yang saya angkat adalah iman yang hidup berdasarkan tema dari PGI, jangan takut. Ia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut. GKI, Makedonia Kadirojo, untuk berkembang, Yesus sudah mendahului ke sana. Tinggal Bapak Ibu, Saudara menyusulnya. Jangan takut. Kembangkan pelayanan di tempat ini sebaik-baiknya. Rawat anak-anak, rawat orang muda, rawat orang tua sebaik-baiknya. Maka gereja ini akan bertumbuh dan berkembang menjadi berkat. Selamat dari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.